Ada sebuah studi ilmiah di mana sekelompok orang dibagi menjadi dua grup untuk latihan bermain piano. Grup pertama disuruh latihan fingering atau senam jari selama 2 jam per hari. Grup kedua tidak latihan main piano secara langsung, tetapi hanya disuruh duduk di depan piano sambil membayangkan mereka sedang berlatih. Hasil eksperimen menunjukkan adanya perubahan aktivitas di area korteks motorik otak yang sama pada kedua grup tersebut. 3 hari kemudian mereka diobservasi dan ternyata kedua grup tersebut memiliki tingkat akurasi permainan piano yang sama. Setelah 5 hari, grup yang latihan langsung secara fisik mulai memperlihatkan kemampuannya lebih unggul dari grup lainnya. Tetapi grup yang hanya disuruh berimajinasi itu ternyata perlahan mulai bisa mengejar ketertinggalan mereka walaupun tidak ikut latihan secara fisik. Hasil eksperimen ini menemukan bahwa ternyata pikiran bisa mempengaruhi fisik kita. Setiap pikiran kita itu mampu mengubah struktur dan fungsi otak dengan mempengaruhi sistem saraf pada level mikroskopik. Walaupun demikian, disimpulkan bahwa latihan mental dengan berimajinasi saja tidak bisa menggantikan latihan fisik. Tapi latihan mental tetap sangat penting dan berguna ketika mempersiapkan latihan fisik. Lantas, apakah benar pikiran bisa menentukan tindakan, tindakan menentukan kebiasaan, dan kebiasaan menentukan masa depan kita seperti kata para motivator? Apakah berpikir positif yang sering dipromosikan para motivator bisa dirasakan manfaatnya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari? National Geographic membuat sebuah eksperimen sederhana dengan mengumpulkan beberapa volunteer atau sukarelawan. Pertama, seorang wanita yang tidak bisa bermain basket diminta memasukkan bola ke ring basket dan hasilnya ia meleset 10 kali dari 10 kali kesempatan. Wanita itu lalu mencoba lagi dengan keadaan matanya ditutup. Walaupun tembakannya meleset, dia diberitahu bahwa dia berhasil memasukkan bola sebanyak 2 kali. Setelah itu, dia kembali mencoba lagi dalam keadaan normal dengan lebih percaya diri. Tembakan pertama meleset, tapi mulai menyentuh ring. Keadaannya lebih baik dari percobaan pertama yang bahkan tidak sampai menyentuh ring. Di tembakan kedua, dia berhasil memasukkan bola untuk pertama kalinya. Dia pun kemudian mencoba dan mencoba lagi sampai 10 kali kesempatan. Karena wanita itu berpikir dia pasti bisa melakukannya, ditambah lagi penonton di sekeliling pun menyemangatinya, dia berhasil memasukkan bola sebanyak 4 kali dari 10 kali kesempatan. Orang kedua dalam eksperimen adalah seorang pria yang memang sudah jago bermain basket. Di percobaan pertama, dia berhasil memasukkan bola sebanyak 9 kali berturut-turut. Tim National Geographic ingin mengetes apakah mereka bisa membuat performanya menjadi buruk. Dia pun ditutup matanya seperti wanita tadi dan disuruh memasukkan bola. Kali ini para penonton disuruh untuk tidak menyemangatinya. Malahan mereka disuruh untuk membuat mentalnya down dengan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa melakukannya. Ketika tembakan pertama dilepaskan, dia pun meleset. Tembakan kedua pun meleset dan penonton menyorakinya dengan kata-kata yang tidak mendukung. Pria itu pun disuruh melepaskan penutup matanya dan mencoba memasukkan bola dengan normal sebanyak 10 kali kesempatan, di mana setiap tembakan selalu diiringi sorakan penonton yang berusaha membuat mentalnya down. Hasilnya, tembakan pertama masuk, tetapi tembakan kedua dan ketiga meleset. Kontras sekali dengan percobaan awal sebelum ia ditutup matanya, di mana dia berhasil memasukkan bola sebanyak 9 kali berturut-turut. Jadi, pikiran ternyata bisa menentukan tindakan yang kita lakukan beserta hasilnya. Masalahnya, yang ada dalam pikiran kita itu bukan hanya pikiran positif. Pikiran itu bagaikan medan perang yang berkecamuk setiap saat, di mana pikiran positif dan negatif berusaha berebut tahta di dalam kepalamu. Di satu waktu, kamu bisa merasa sangat positif, percaya diri, penuh energi, dan seolah bisa melakukan apapun juga. Tapi di waktu lainnya, kamu merasakan yang sebaliknya. Bahkan mungkin kamu menemukan kebanyakan pikiranmu itu adalah pikiran negatif bagaikan monster yang siap menerkammu setiap saat. Monster itu bisa berkata-kata di dalam kepalamu yang terus meragukan dan mengecilkan dirimu. Kamu nggak punya kemampuan. Begitu banyak orang yang jauh lebih baik dari kamu. Apa sih yang kamu bisa? Monster itu juga bersuara pesimis yang mengerdilkan apapun yang kamu lakukan sehingga kamu merasa apapun yang kamu lakukan tidak akan berhasil. Sebaik apapun kamu berusaha, pasti nanti bakalan ada saja halangan yang membuatnya gagal. Akhirnya kamu pun takut mencoba. Atau kamu mencoba tetapi ada suara yang menuduhmu bahwa kamu tidak pantas dapatkan apa yang kamu mau, yang akhirnya menimbulkan perasaan takut untuk sukses di alam bawah sadarmu. Pikiran negatif juga bisa berupa overthinking yang cenderung membesar-besarkan masalah dan potensi ancaman dari situasi yang kamu hadapi.
Ketika teman atau gebetanmu tidak langsung membalas chatmu, kamu berpikir mereka tidak lagi mau berteman denganmu. Padahal bisa saja mereka sedang ke toilet atau tiba-tiba ada tamu yang datang. Ketika langganan di tokomu telat membayar tagihan, kamu berpikir jangan-jangan mereka kabur. Terkadang memang itu bisa saja terjadi, tetapi fakta menunjukkan rasionya sangat kecil antara yang benar-benar terjadi dengan yang hanya overthinkingnya kamu saja. Lalu, apakah pikiran kita dipengaruhi keadaan-keadaan negatif di luar kendali kita? Atau ada sesuatu yang lain yang sesungguhnya bisa kita kendalikan? Ketika pikiran atau emosi negatif muncul dalam dirimu, kamu harus segera akui kamu punya pikiran itu. Lalu, ambil waktu untuk mengenali dan mendekati monster itu. Tanyakan ke dirimu dengan objektif, pikiran atau perasaan apa yang sedang kualami? Sebenarnya, seberapa buruk situasi yang sedang kuhadapi? Apa manfaat yang kudapatkan dari pikiran dan emosi ini? Kamu bisa menulisnya di jurnal dan kamu akan temukan kalau situasimu ternyata tidak seburuk yang kamu bayangkan. Cara lain, dari masalah atau situasi buruk yang sedang kamu alami, cobalah cari hal positif yang bisa kamu ambil. Ini disebut tragic optimism yang kalau diterjemahkan menjadi optimis di situasi tragis. Istilah ini diciptakan seorang ahli syaraf dan psikiater bernama Viktor Frankl yang pernah dipenjara oleh Nazi di kamp konsentrasi suatu Perang Dunia Kedua. Berbeda dengan toxic positivity di mana kamu berusaha positif tetapi menolak melihat situasi yang kamu alami, tragic optimism ini artinya kamu mengakui situasi yang kamu alami dan berusaha mencari makna dan hal positif yang bisa kamu ambil dari sana. Contohnya, ketika kamu telat masuk kantor atau ngampus gara-gara motormu tiba-tiba mogok, temukan alasan untuk bersyukur di tengah masalahmu. Misalnya, setidaknya kamu bisa menikmati pemandangan di jalanan sekelilingmu yang kamu lewatkan setiap pagi karena terlalu buru-buru. Kamu pun akhirnya jadi tahu ternyata ada warung bakso yang enak di jalan menuju kantormu yang selama ini tidak kamu perhatikan. Lagi pula, siapa tahu masalah kecil yang sedang kamu hadapi ini ada kebaikan besar di baliknya. Contohnya, buatlah perbandingan antara hal-hal buruk yang terjadi dengan kebaikan-kebaikan di luar kendalimu yang kamu terima tanpa disangka. Carilah hal-hal yang kamu bisa syukuri setiap hari walau sekecil apapun dan tuliskan. Kalau hal itu merupakan sesuatu yang kamu bisa jumpai setiap hari, cobalah membuatnya sespesifik mungkin supaya tidak kehilangan maknanya dan tidak membosankan. Contohnya, kamu masih sehat sehingga masih bisa pergi bekerja hari ini. Besoknya, ketika kamu mau bersyukur lagi soal kesehatan, lihatlah dari sisi yang lain. Misalnya, kamu masih sehat sehingga masih bisa ke mall hari ini. Atau bisa juga hal-hal yang tidak sering kamu jumpai, misalnya ada orang yang tidak kamu kenal memberikan senyuman kepadamu pagi ini ketika papasan. Sewaktu kamu mulai membandingkan antara hal buruk dengan hal baik yang terjadi, kamu akan temukan ternyata jauh lebih banyak hal positif dibanding negatif yang terjadi terhadap dirimu setiap hari. Dr. Stephen Marmer, seorang psikiater, berkata rasionya bahkan bisa mencapai 10:1. Solusi terakhir, lakukan reframing atau lihat situasimu dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kamu tidak punya uang untuk masuk kuliah, kamu diperhadapkan kepada satu di antara dua sudut pandang ini. Pertama, sebagai korban keadaan di mana kamu tidak dapat berbuat apa-apa dan harus menyerah mengejar mimpimu masuk universitas favorit. Kedua, kamu melihat keadaanmu sebagai tantangan yang menjadi tenaga pendorongmu untuk mencari solusi. Misalnya dengan mencari beasiswa, bantuan dari pihak lain, ataupun kerja sambilan. Reframing ini bisa memberimu kekuatan, karena kamu merasa menguasai situasimu, bukannya membiarkan situasimu menguasai dirimu. Yang perlu kamu ingat, ini medan perang yang tidak mudah, karena kamu tidak bisa langsung melihat reward atau hasilnya secara instan. Pikiran itu seperti otot yang semakin dilatih semakin kuat. Kalau tidak pernah dilatih, tidak akan kuat. Melatih pikiran itu seperti investasi jangka panjang, yang hasilnya baru kelihatan setelah akumulasi latihan dalam jangka waktu yang lama dan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Latihlah dirimu untuk berani mengidentifikasi, akui, dan hadapi pikiran negatifmu dan cari alasan untuk bersyukur. Kamu tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepalamu, tetapi kamu bisa mencegahnya untuk hinggap dan bersarang di kepalamu. Kamu tidak bisa mengendalikan situasimu, tetapi kamu bisa mengendalikan reaksimu atas situasi yang kamu alami. Menangin hidupmu, see you guys!